Kita sekarang mau wawancara cutting. Temanya? Bentar lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai kakak tingkat mengenai tentang aktivitas kuliah. Manajemen ya. Mengenai manajemen waktu antara kuliah dan kemudian 5 menit kemudian, tak lama kemudian, Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, Kok bisa terus? Aku sudah kehabisan waktu. 2,5 jam kemudian, 8 jam kemudian, 346 menit kemudian, 48 jam kemudian, beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, 4 sampai 6 minggu kemudian, 6 bulan kemudian, 2000 tahun kemudian, satu lagi yang abadi. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai kakak tingkat tentang manajemen waktu antara kuliah dan aktivitas lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Kolbika. Ya, Reza. Siap. Saya izin mewawancarai kakak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kakak merencanakan waktu antara jadwal kuliah dan aktivitas lain seperti organisasi, kerja, atau hobi? Ya. Mengenai soal perencanaan manajemen waktu berarti ya. Iya. Nah, sebenarnya ini sebelum manajemen waktu kita tuh perlu membedakan mana prioritas dan mana kita harus bisa membuat prioritas-prioritas gitu. Nah, Iya betul. takutnya ada kegiatan yang bentrok. Nah, kita tuh harus bisa ambil keputusan sekiranya mana yang urgent buat harus kita selesaikan gitu. Nah, bagaimana saya manajemen waktu itu? Ya sesuai dengan itu sih, sesuai dengan urgency gitu. Semisal kalau di perkuliahan ada kebagian presentasi atau apa yang tidak bisa digantikan, ya saya memaksimalkan untuk bisa hadir di perkuliahan, ataupun sebaliknya jika ada di organisasi yang mengharuskan saya untuk hadir dan tidak ada yang bisa untuk mewakili, ya saya akan memilih organisasi. Jadi lebih ke flexibility aja gitu tuh. Berarti intinya memprioritaskan salah satu ya kak, yang lebih penting dulu. Iya, ya tiap orang punya prioritas masing-masing gitu. Siap. Terus kemudian apakah kakak membuat jadwal harian kayak atau mingguan untuk mengatur kegiatan kakak sendiri? Kalau saya pribadi ngatur secara spesifik enggak, tetapi saya tuh kayak kalau ada acara-acara besar aja tuh, misal ada acara besar hari tertentu ya dibuat gitu, ada di kalender atau di HP suka dijadwalkan. Tapi kalau misal untuk spesifik setiap hari ada jadwal acara enggak, jadi kayak lebih ke kalau ada acara aja gitu buat ngingetin gitu, tapi enggak yang setiap hari banget gitu. Siap. Terus, seberapa penting perencanaan waktu menurut kakak dalam menjalani perkuliahan? Kalau perkuliahan kan itu pasti banyak tugas-tugasnya. Iya. Nah jadi menurut saya untuk perkuliahan itu lumayan penting ya untuk perencanaan. Karena kenapa? Karena dari situ kita bisa untuk menyusun prioritas itu, dari tugas mana yang paling urgent, tugas mana yang paling mepet deadline, terus yang sekiranya kan ada tugas pribadi, ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Nah dari situ kita bisa menyelesaikan satu persatu di mana nih yang sekiranya emang bisa untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Baik. Kemudian faktor apa saja yang kakak pertimbangkan saat menyusun jadwal kegiatan? Faktor apa? Ya tadi sih lebih ke soal waktu gitu. Sekiranya mana yang deadline-nya paling dekat, terus sekiranya mana acara yang paling urgent, paling penting, ya kayak dari situlah bisa diklasifikasi gitu berdasarkan urgensinya. Terus, apakah perencanaan waktu yang kakak buat sudah berjalan sesuai rencana kakak sendiri?
Kalau namanya perencanaan ya kadang-kadang di pas pelaksanaan suka ada yang berubah gitu. Iya. Misal kita kalau di jadwal ada kegiatan jam 3 kadang-kadang ada ke jam 4. Jadi kalau itu lebih ke fleksibel aja gitu tuh. Tadi gimana ulang pertanyaan? Sorry. Apakah perencanaan waktu yang kakak buat sudah berjalan sesuai rencana? Oh, ya ada yang berjalan, ada yang enggak. Tapi ya kalau di persentase tuh ya enggak 100%, tapi di atas 70% udah sesuai dengan jadwal gitu. Baik. Kemudian bagaimana kakak membagi waktu antara kuliah, tugas akademik sama aktivitas lain? Kan misalnya kayak kakak kan ikut organisasi ya. Nah itu tuh kayak membagi waktunya tuh kayak gimana gitu antara kuliah sama tugas akademik, kan tugas nggak sedikit ya kak. Nah itu membagi waktunya kayak gimana? Kalau jujur saya lebih ke berani buat ngambil keputusan mana yang dikorbankan gitu kan, tadi yang disebutkan gitu kan. Kalau tugas perkuliahan banyak, di organisasi juga banyak kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan gitu. Nah emang nggak semuanya bisa dipenuhi atau diterlaksanakan, tetapi dari situ kita belajar buat ngambil keputusan sekiranya mana nih yang paling urgent, terus dari situ kita dibentuk buat berani ngambil keputusan gitu. Yang penting bisa memanage waktunya. Iya. Terus tadi kan kakak bilang mengorbankan salah satu ya kak. Itu contohnya salah satu kegiatan apa yang kakak pernah korbankan gitu, tinggalkan untuk Kegiatan lainnya gitu ya. iya. Nah mungkin salah satu pengorbanan yang pernah dilakukan gitu ya. Saya pernah istilahnya tuh izin di salah satu mata kuliah tertentu gitu tuh buat mengikuti kegiatan di organisasi, karena di organisasi ada event penting dan di situ saya istilahnya tuh kayak harus ada di situ gitu tuh, karena kebetulan nggak ada yang bisa untuk mewakili yang lainnya tuh, jadi kayak saya untuk memilih sana. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Kemudian bagaimana cara kakak itu menentukan prioritas dari kegiatan sehari-hari? Prioritas sehari-hari ya. Iya, Kalau prioritas sehari-hari. sebenarnya kan kalau jadwal harian tuh udah kegambar ya, misal kita kuliah tuh hari misal Senin Selasa Rabu, dan ntar kayak dan misal kalaupun rapat organisasi itu kan berdasarkan kesepakatan gitu, jadi kayak fleksibel aja gitu. Kita misal kalau mata kuliah kan jadwal mata kuliah nggak bisa digeser-geser seenaknya. Yang lebih ringan untuk yang kemungkinan bisa digeser-geser itu kan acara di organisasi. Jadi ya kita nge-manage itu aja, kayak kita nego ke teman-teman organisasi buat menyesuaikan waktu kita semuanya. Oh iya, betul. Terus seberapa disiplin kakak dalam menjalankan jadwal yang telah dibuat? Kalau jujur saya sendiri gitu ya, termasuk orang yang nggak disiplin banget, tetapi kalau misal ada satu agenda, yang satu rencana yang sekiranya besar dan tanggung jawab besar gitu tuh, ya saya tanggung jawab gitu tuh. Tapi untuk yang misalkan yang disiplin banget, nggak disiplin banget. Saya pribadi nggak punya jadwal rinci yang hari per hari. Oh iya, siap. Kemudian apakah aktivitas di luar kuliah mempengaruhi prestasi akademik kakak? Justru kegiatan di luar tuh ngebentuk karakter ya, ngebentuk karakter yang bisa dicerminkan di kegiatan perkuliahan, jadi berpengaruh. Terus selanjutnya, kendala apa yang paling sering kakak alami dalam mengatur waktu? Kendala tadi sih lebih ke apa sih? Sering ngaret. Jadi kayak misalnya kita udah punya jadwal dari jam sekian sampai jam sekian, dan setelah itu ada jadwal lagi, tapi tiba-tiba pas pelaksanaan kegiatan kita ngaret, kan otomatis mengimbas ke acara berikutnya. Iya, betul. Jadi kita kan hal-hal yang tidak terduga seperti itulah. Kemudian apakah kelelahan fisik atau mental mempengaruhi pengelolaan waktu? Iya, ngaruh. Itu misal kalau mood udah rusak, jadi kayak gitu perasaan tuh bawaannya tuh kayak ada aja gitu masalahnya tuh, kalau udah gak enak itu mempengaruhi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial atau hiburan terhadap manajemen waktu? Nah, itu juga media sosial bisa jadi distraksi, bisa jadi yang membuat kita terlena sama waktu gitu kan. Nggak kerasa kan misalnya kita buka sosmed, itu kalau kena buka sosmed kayak setengah jam, sejam tuh nggak kerasa gitu. Jadi kayak itu juga sangat berpengaruh buat disiplin waktu tuh, ngaruh banget gitu.
Kemudian, apakah tuntutan dari aktivitas lain pernah mengganggu fokus perkuliahan kakak? Oh, itu pernah, pasti pernah. Selanjutnya, bagaimana kakak biasanya menyikapi kondisi ketika jadwal tidak berjalan sesuai rencana? Ya balik lagi, tadi ya pasti ada yang dikorbankan salah satunya gitu tuh. Oh, Dari iya. situ kita belajar buat yang ngambil keputusan lah, tanggung jawab. Kemudian, apakah ada strategi yang kakak gunakan untuk mengatasi masalah manajemen waktu? Buat strategi mengatasi manajemen waktu ya. Kalau misal strategi manajemen waktu harus tegas gitu tuh. Kita tuh Iya. jangan apa ya, jangan seenak sendiri gitu tuh. Harus konsisten ya, ya, Kak? harus konsisten gitu. Apalagi kan misalnya kalau kita kegiatan-kegiatan itu kan berhubungan dengan orang lain. Nah, kita juga harus bisa menghargai waktunya orang lain. Jadi kuncinya, salah satu kuncinya kita harus tegas sama diri sendiri gitu. Harus tegas. Terus, apakah kakak memiliki cara khusus untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengatur waktu? Cara mengatur kedisiplinan, cara membentuk kedisiplinan kita. Iya. Iya. Lakukan dari hal-hal kecil tuh, buat kebiasaan hal-hal kecil yang berulang gitu. Nah, dari hal-hal kecil kita bisa ngebentuk karakter disiplin kita. Misal kita kalau mendisiplin itu jangan langsung ke hal-hal yang besar gitu, sesimpel kita bangun tidur langsung rapiin tempat tidur, atau sesimpel kita habis makan cuci piring sendiri. Dari hal-hal kecil aja gitu, jangan langsung yang tak gede. Terus dari hal kecil sedikit gitu. Kalau udah kebentuk karakter kayak gitu, enak lah Kayak dari hal misalnya kecil. harus bangun pagi setiap hari konsisten Iya, gitu. dari hal-hal kecil. Kemudian, peran apa yang dimainkan motivasi diri dalam keberhasilan manajemen waktu kakak? Gimana gimana lagi? Peran apa yang dimainkan motivasi diri dalam keberhasilan manajemen waktu kakak? Jadi super simpel nggak ya pertanyaannya, agak mudeng ya. Gimana tuh kiranya? Gak ngerti konteks pertanyaannya. Kayak misalnya kakak punya motivasi diri dalam buat keberhasilan manajemen waktunya. Oh iya, kayak lebih itu kesadar diri aja sih. Sadar diri bahwa misal kalau kegiatan-kegiatan itu kan berhubungan dengan waktunya orang lain. Nah, kita jangan seenak sendiri, kita juga harus mikirin orang lain sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, jadi kayak saling menghargai lah gitu. Kalau kita udah menghormati orang lain, ya orang lain juga pasti saling timbal balik lah gitu. Iya, siap. Sadar diri akan saling menghargai waktu orang lain. Selanjutnya, apakah dukungan dari lingkungan seperti teman, keluarga, kampus membantu kakak dalam mengelola waktu? Oh, sangat berpengaruh itu. Iya. Sangat berpengaruh. Semisal kadang-kadang misal kalau kita ada acara tuh usahain gitu tuh. Apa ya, persiapan buat acara tersebut jangan apa ya, semisal kalau misalnya ada acara penting kita jangan main dulu bentar, itu kalau yang namanya udah main tuh Kayak nggak ingat waktu. iya kayak ingat waktu, membuat terlena lah Bakal gitu. tertinggal nanti ya, Kak? Iya. Pertanyaan terakhir kak, menurut kakak sendiri apa saran terbaik bagi mahasiswa agar mampu menyeimbangkan kuliah dan aktivitas lain? Kayak misalnya kuliah sama organisasi. Gimana? Jujur ya, sebenarnya kan kita juga tahu kuliah itu tuh nggak sibuk itu gitu. Iya. Iya sih. Malah yang paling banyak menyita waktu itu lebih banyak ke main sama scroll sosmed Iya, gitu kan. betul. Nah, dari situ kayak kita harus tegas ke diri sendiri mengenai apa tujuan kita kuliah, terus kita harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kan masa-masa perkuliahan itu emang 4 tahun bisa disebut lama, tapi kalau udah terlewatkan waktu itu sayang kalau dilewatkan secara percuma gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang Kakak berikan. Mohon maaf jika kami kurang dalam Iya, informasi iya. menyampaikan informasinya. Terus terima kasih juga kayak udah meluangkan waktu kak buat kami wawancarai. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.